2410440044. Saya Dwi Amalia Valentina dengan NIM 2410440051. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, tempat ia belajar tentang nilai, kebiasaan, dan perilaku. Peran ayah dan ibu dalam keluarga sangat menentukan bagaimana karakter, emosi, dan sosial anak berkembang. Namun, pengasuhan di era saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kesibukan kerja membuat waktu orang tua untuk berinteraksi dengan anak menjadi terbatas. Sementara pengaruh gawai dan dunia digital sering mengurangi kualitas komunikasi di rumah. Selain itu, kurangnya diskusi antara ayah dan ibu tentang cara mendidik anak sering menyebabkan aturan rumah yang tidak konsisten, sehingga anak menjadi bingung dan perkembangan emosinya terganggu. Melalui kegiatan parenting ini, diharapkan ayah dan ibu dapat menyamakan visi dalam pengasuhan, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, aturan yang disepakati bersama, hingga pembagian peran yang seimbang. Dengan visi yang sama dan kerjasama yang baik, anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil, penuh kasih, serta mendukung perkembangan optimalnya. Itu sangat penting dalam pendidikan nilai-nilai kehidupan anak. Penanaman nilai-nilai tersebut dapat terjadi melalui pendidikan yang diperoleh dari orang tua, terkhususnya itu ibu. Ibu adalah pendidikan pertama bagi anak. Ibu memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku anak. Hal ini dikarenakan pendidikan anak merupakan hal yang sangat krusial bagi seorang anak. Keberhasilan pendidikan tersebut akan menjadi pokok keberhasilan pendidikan selanjutnya. Sebaliknya, kegagalan dalam peletakan dasar akan berakibat terhadap penurunan kualitas pada pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu peranan ayah. Perilaku moral anak saat dewasa sangat dipengaruhi oleh pengasuhan yang diterimanya sejak kecil. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan memiliki peran penting karena dapat membentuk perilaku moral anak. Ada dua pola pengasuhan ayah yang sering muncul. Yang pertama yaitu akseptansi, yang kedua responsif, di mana ayah menunjukkan kasih sayang, kehangatan, atau terkadang kritik. Dan demadignis kontrol, di mana ayah memberikan kontrol atau perlindungan, sekaligus mendorong kemandirian anak. Pengasuhan yang baik mencakup interaksi positif, pengalaman belajar, kesempatan pengembangan minat, perlindungan, dan dukungan. Orang tua juga perlu memfasilitasi anak dalam 4 aspek penting, yaitu fisik, sosial, spiritual, dan intelektual. Keterlibatan aktif ayah membuat anak merasa dekat dan nyaman, serta memberikan manfaat besar bagi perkembangan kognitif, emosional, sosial, kesejahteraan psikologis, dan kesehatan fisik anak. Terus yang selanjutnya ada equal parenting, adalah prinsip bahwa ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak. Equal parenting adalah prinsip bahwa ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anaknya. Kedua orang tua memberi tanggung jawab mulai dari mengurus kebutuhan sehari-hari seperti makanan, mandi, belajar, hingga bermain bersama anak. Mereka juga membuat keputusan mendidik anak secara bersama-sama dan saling memberi perhatian serta kasih sayang. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, ayah dan ibu menjadi contoh perilaku positif bagi anak. Sehingga anak belajar kerjasama, rasa hormat, dan merasa dicintai secara seimbang. Prinsip ini membantu anak tumbuh dengan kasih sayang dan pendidikan yang adil dari kedua orang tua. Ibu dibutuhkan karena anak membutuhkan lingkungan yang stabil, konsisten, dan penuh dukungan. Jika ayah dan ibu bekerja sama, aturan rumah menjadi jelas, anak tidak bingung, dan proses belajar di rumah berjalan lebih efektif. Tanpa kolaborasi, sering muncul perbedaan perlakuan ayah, seperti ayah melarang, ibu membolehkan, yang membuat anak tidak tahu mana yang benar. Kerjasama juga membuat pengasuhan lebih ringan karena tugas dibagi sesuai kemampuan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang kelelahan. Yang paling penting, ketika anak melihat orang tuanya kompak, saling mendukung, dan sepakat dalam mendidik, ia merasa aman, dicintai, dan belajar bahwa kerjasama adalah bagian penting dari kehidupan. Kolaborasi menjadikan pengasuhan lebih harmonis dan perkembangan anak lebih optimal. Selanjutnya, ada beberapa tantangan besar yang sering terjadi dalam kolaborasi ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. 1.
kesibukan kerja. Ayah dan ibu sama-sama bekerja, sehingga waktu interaksi dengan anak terbatas. Akibatnya, anak kurang mendapatkan perhatian yang cukup dan rutinitas menjadi tidak konsisten. Kedua, pengaruh gadget dan dunia digital. Anak lebih cepat mengenal gadget daripada buku atau permainan tradisional. Orang tua pun kadang terlalu sibuk dengan gadget, sehingga interaksi keluarga berkurang. Ketiga, yaitu kurangnya komunikasi antara ayah dan ibu. Banyak keputusan pengasuhan diambil sepihak tanpa diskusi bersama. Ini membuat aturan rumah berbeda-beda dan menjadi anak bingung. Kurangnya komunikasi antara ayah dan ibu. Banyak keputusan pengasuhan diambil sepihak tanpa diskusi bersama. Ini membuat aturan rumah berbeda-beda dan anak menjadi bingung. Keempat, yaitu ada pola asuh tidak konsisten. Ayah melarang sesuatu, sedangkan ibu membolehkan atau sebaliknya. Ketidakkonsistenan ini membuat anak sulit memahami batasan dan disiplin. Solusi dari tantangan pengasuhan yang pertama yaitu mengatasi kesibukan kerja. Buat quality time dengan keluarga singkat namun bermakna, misalnya 10-15 menit sebelum tidur untuk bercerita atau berpelukan. Gunakan momen kecil seperti mengantar sekolah anaknya, makan bersama, dan menemani mandi sebagai waktu interaksi. Tentukan waktu khusus mingguan untuk keluarga, walau hanya 1 jam. Yang kedua ada mengurangi dampak gadget. Buat aturan zona bebas gadget, contoh kamar mandi, ruang makan, atau waktu bermain anak. Orang tua menjadi contoh, kurangi penggunaan ponsel saat bersama anak, sediakan alternatif kegiatan menarik seperti membaca buku, bermain peran, atau bermain tradisional. Yang ketiga ada meningkatkan komunikasi ayah dan ibu. Sisipkan waktu 5 menit setiap hari untuk bercerita. Yang keempat, mengatasi pola asuh yang tidak konsisten seperti aturan rumah bersama sebelum disampaikan ke anak. Contohnya jam tidur, screen time, sopan santun. Terapkan konsekuensi yang sama dari ayah dan ibu. Jika salah satu orang tua memberikan keputusan yang keliru, perbaiki secara diam-diam saat berdua, bukan di depan anak. Yang kelima, menghadapi beban pengasuhan yang tidak merata. Buat pembagian tugas sederhana, siapa yang mendampingi makan, siapa yang memandikan, siapa yang menemani belajar. Tugas dapat bergantian agar tidak ada yang merasa terbebani. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.